dampak positifnya barangkali tadi yang seperti disampaikan Menteri Kesehatan, ini kembali lagi untuk mencegah kehamilan terlalu dini bagi pelajar remaja yang sudah menikah dan dikeluarkan sekolah enggak? Tidak ada dikeluarkan sekolah atau tidak. Barangkali seperti ini yang jadi alasannya adalah dendam positif. Dendam positif itu apa? Dendam positif itu adalah dendam orang tua ketika mereka kecilnya, masa kecilnya hidup susah. Nah, itu nggak pengen anaknya hidup susah seperti mereka. Padahal itu nggak betul. Anak itu harus diberi realita ketika dimanjakan. Ya, ketika orang tua punya kesusahan, curhat kepada anak nggak apa-apa. Biar anak itu mikir. Itu bagian dari pendewasaan, bagian dari melatih akil mereka. Itu seperti itu. Lainnya. Iya. Karena di kasur malah tahu. Kesannya kan jangan-jangan lama-lama ada bonus ini mau malah dikasih promo ya, repot malah kan. Tidak memperhatikan perkembangan anak. Jadi perkembangan anak sekarang itu overnutrisi, tapi secara psikologis mereka tidak disiapkan. Overnutrisi menyebabkan mereka lebih cepat balik tetapi tidak akil. Nah, ini kan harusnya bersamaan. Balik. Untuk remaja Gen Z, generasi Z seperti ini adalah hasil didikan juga dari orang tua mereka sebelumnya. Apalagi Gen Z ini sejak mereka lahir saja sudah mengenal teknologi. Karena sejak mereka lahir sudah difoto, diupload gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Pak RT. Kita kali ini episode ke-32 bersama Pak RT. Yes. Ketemu lagi ini untuk sekian kalinya. Alhamdulillah. Bahasnya tapi beda ini loh guys. Bahasnya beda. Jadi kita kali ini nanti akan bahas perihal apa saja kontroversi yang sedang tren saat ini ya. Yes. Jadi pemerintah melakukan apa istilahnya ACC atas suatu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 perihal penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. Nah, untuk masyarakat sendiri kadang-kalanya kan masih pemahamannya beda-beda. Beda-beda. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng lah. Ya walaupun kita masih pemula semua ya paling tidak kita melakukan riset juga bagaimana itu sejauh mana di lingkungan masyarakat. Kalau di level RT seperti saya, itu kan apakah nanti dari kalangan sekolah, remaja, itu ada dampaknya enggak dengan pemerintah yang di pusat mengeluarkan undang-undang ini. Makanya kita bahas bersama dengan awalnya. Oke, kita lanjutkan guys. Lanjut. Oke. Wah, kostumnya beda ini. Iya, ini karena kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Tulisan PMI, PMI beda. Oke, apa saya nggak pakai itu beda nanti mungkin lah nanti. Oke. Akhirnya lebih karnaval Agustusan bukan. Jadi pelaksanaan ini kita pas tanggal 17 Agustus guys. Ya, kita upacara tadi sudah. Pagi hari. Jadi ini kita bahas dulu, Pak. Jadi pemerintah itu ada semacam itu mengeluarkan itu kan pasti ada aspek yang dipikirkan mereka istilahnya kenapa bisa seperti ini kan ada riset tidak hanya langsung ketok palu. Nah, cuman risetnya kan ketemunya sama siapa saja kan. Jadi sampai pemerintah mengeluarkan itu ketemunya sama kalangan masyarakat bidang apa atau hanya bidang tertentu. Kalau saya sendiri tak lihat kok hanya bidang tertentu, bidang kesehatan aja. Iya betul. Gitu kan. Nah, kita lihat dulu karakter anak tahun 2000-an. Dengan apalagi kan paling tahu lah dari bocil-bocil. Saya juga tahu bocil-bocil bagaimana tahun saat ini kan karakternya identik. Anak sekarang itu punya inisiatif sendiri. Gitu. Ada kalanya kita tidak bisa menyetop mereka. Jadi mereka itu punya ingin apa ya bukan karena bablas atau tidak. Jadi kadang kalanya tidak bisa kita cegah. Kadang pun kita susah mengarahkan juga. Nah, pengennya mereka itu ada aspek kebebasan.
Nah, itu menurut jenengan bagaimana tuh kalau karakter anak di zaman terutama berarti kelahiran tahun 2000-an. 2000-an. Ya, oke, baik. Apa nih generasi apa ini? Gen Z, itu, generasi Z Gen ya. Z. Oh, apa gue mau bagaimana? Gen Baik. Z. Untuk remaja Gen Z, generasi Z seperti ini adalah hasil didikan juga dari orang tua mereka sebelumnya. Gen Y, Gen X. Apalagi Gen Z ini sejak mereka lahir saja sudah mengenal teknologi. Nah, Karena iya, sejak mereka lahir sudah difoto, Sudah. diupload gitu ya. Di-upload juga. Jadi mereka adalah anak-anak yang lahir bersamaan dengan teknologi itu. Tapi Jadi tidak di-download. tidak di-download ya. Betul, oke. Dan karakter mereka ini diimbangi dengan gizi, dengan arus informasi yang sangat Banyak. mudah terjangkau, sehingga apa namanya, perkembangan mereka ini begitu cepatnya, termasuk dalam hal kebebasan mengakses informasi. Mereka merasa lebih tahu daripada orang tuanya, selangkah lebih maju. Ketika orang tuanya ngasih tahu, ngandani karena ben api, bapak ngerti opo gitu kan, seperti itu. Nah, itu karakter anak-anak Gen Z seperti Berarti itu. kan secara tidak langsung tuh kan tidak urutan formal, ilmunya acak berarti kan. Kalau kita secara orang zaman dulu sebelum ada teknologi internet atau apa kan identiknya kan kita urutannya dulu. Wah, saya A baru B, C, D. Kalau ini kan loncat-loncat kan kesannya kan gitu kan. Oh, langsung ini. Kadang identiknya orang tua gurunya yang disalah. Oke, begitu. Masa kayak gitu nggak tahu Pak kayak gitu kan. Iya. Berarti kok arahnya kemana? Sombong, bukan ya? Bukan, ya memang karakternya seperti itu. Tetapi anak-anak sekarang dengan banjirnya informasi itu tidak diimbangi dengan mereka untuk menggunakan pemikirannya. Kadang-kadang tidak terfilter, tidak tersaring. Yang penting masuk semuanya. Kemudian apa namanya? Ketika ada permasalahan, mereka nggak bisa mengolah. Padahal informasi itu sudah banyak. Punya masalah seperti ini, banyak galaunya. Itu sebenarnya harus banyak ibadah dan sholat biar nggak terlalu galau. Itu sebenarnya juga perlakuan dari orang tua sendiri. Jadi orang tua itu terlalu overprotective. Anakku tidak boleh seperti ini. Ketika dulu aku susah, anakku jangan sampai mengalami itu. Nah, pada akhirnya anak-anak itu sudah banyak informasi, tapi tidak bisa menggunakannya, mengolahnya bagaimana untuk dijadikan solusi. Ya. Berarti kan istilahnya menyalahke wong tua ya susah juga ya. Jadi kan apa indas kayak kemarin corona itu kan 2019, 2020 itu kan sudah banjir informasi itu kan. Jadi kan kesannya anak-anak itu kan udah apa ya, menguasai teknologi, mencari sesuatu dengan mudah. Terus di Indonesia kan tidak ada sensor-sensor seperti di Rusia atau apa dan sebagainya. Istilahnya kan mereka mau mendapat informasi apa, bakalan ada teknologi AI ada. Susui AI daripada orang tua punya orang tua sendiri, guru menjadi guru AI. Iya. Berarti kan kalau kita lihat, kalau kita sebagai orang tua, pemikiran sebagai orang tua, bukan masalah menyesal punya anak kayak gitu. Maksudnya kan kok lihat anak-anak sekarang itu kan mesti ada rasa gelo, menyesal, menyayangkan kok bisa seperti ini. Padahal orang tua itu pengen memperbaiki biar anak itu tidak begitu kan, tidak begitu. Nah itu kalau menurut jenengan jangkauan orang tua sejauh mana? Sedangkan anak saat ini kan pulang sekolah, pergaulan, pulang rumah, sampai rumah pun kadang-kalanya ada sopan santun seperti masuk salaman dulu sama orang tua, terus kumpul di ruang keluarga dulu, bahas ada apa seharian, briefing istilahnya, sehari sudah ada apa, 5 menit nggak ada, langsung pegang HP semua kan. Itu kan, itu gimana itu? Itu sebenarnya ada hal yang terlewatkan. Seharusnya ada tahapan-tahapan mendidik, itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Ali bin Abi Thalib mencontohkan 0 sampai 7 tahun, jadikan mereka itu seperti raja. Terus 7 sampai itu 14 tahun itu seperti tawanan. 14 dan seterusnya Perdana Menteri seperti teman. Kadang itu dilewatkan. Jadi kadang-kadang seperti ini. 0 sampai 7 tahun harusnya anak itu dirajakan, tapi kadang-kadang orang nggak sabar, orang tua nggak sabar. Wah, aduh ki bikin repot nih. Harusnya kau wis mandiri wis iso iki. Tapi
Orang tua nggak sabar, Orang harus sabar, harus bisa, sudah harusnya bisa mereka ini, dirajakan, dilayani, dijukuk maem, didusi, seperti itu. Iya. Memang itu levelnya. Jangan Eh, buru-buru, mereka harus dikekang dengan Jangan tadi ya. aturan yang mengikat Mengikat. mereka, yang menjadikan mereka Jangan seperti terkekang. itu Itu berarti. ya. Jadi terkekang di awal, itu yang kedua harusnya yang baru dikekang 7 sampai 14 tahun itu harusnya baru dikekang. Iya. Malah Boleh. diloske, Ya kan kebalik ya. masalah kan Kembali. masalah kan si anak sudah merasa punya kemampuan itu, Lah ilmu itu iya, sedikit. Jadi saat orang tua mengasih tahu, Mm-mm. si anak komplain, loh bapak Mm-mm. tahu ilmu itu dari mana, apa enggak gitu. Jadi kan kesannya kan lomba cepet-cepet browsing, cepet-cepet googling. Nanti kan Iya. apalagi orang tua kadang dituntut kan sudah mikir butuh, sudah kerja, Iya, sudah oke. nggak sempet upgrade ilmu. Mm-mm. Nah, sedangkan anak kan generasi ini kan otomatis seperti sopan santun, Mm-mm. terus apa kan terlewatkan. 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 Betul. Jadi kesannya lebih kepada seperti itu tadi dari sahabat Ali Abi Thalib kan kesannya pendidikan anak itu lewat. Lewat. Padahal kan adab ilmu itu lebih Ada, penting yes. daripada teknisnya ilmu di dalamnya. Kan. Mm. Itu yang terlewatkan. Nah, orang tua jadinya kan gimana ya? Akhirnya kadang-kadang nyerah wes lah, pasrah sekolah, pasrah guru sekolah sore, pasrah satpol pp. Aduh, Kadang-kadang ada orang tua cuci tangan. cuci tangan. Wes monggo Pak, silakan anakku mau dikapain. Nah, ya, betul kan. Mau diajar atau apa, Iya, monggo. iya. Kadang kan aturan di sekolah kan nggak boleh. Mm. Anak nggak boleh Nggak sekarang. boleh, Kan. Kurikulum merdeka kan nggak boleh kan. Anak mau bebas kan. Iya. Kalau dulu corona kan guru merdeka. Wah silakan rasakan jadi dari guru di rumah. Iya. Online terus kan. Nah, berarti kan dalam artian orang tua juga aslinya juga mumet juga memikirkan hal ini. Cuman kan karena dia ada level istilahnya, yustah boleh terserah bocahnya kan lebih terserah. Jadi seakan-akan memasrahkan anak biar kena efek jerahnya benar dapat hukuman dari orang lain. Iya. Nah, gitu ya. Kira-kira ada pemikiran gitu kayak. Iya, sebagian besar mikir Sebagian gitu, tapi ini adalah pemikiran yang salah, yang keliru Salah, ya? kan. Cuci tangan. Cuci tangan. Jelas-jelas itu orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu sudah diseru ku anfusakum ya. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukan yang menjaga itu bukan sekolah, bukan masyarakat kan. Yang menjaga diri pribadi orang tuanya dan keluarganya. Jadi orang tua itu bisa menjaga dirinya dan keluarganya. Makanya tahap-tahap pendidikan ini orang tua harus tahu. Ini jangan abai seperti itu. Tapi ada itu perihal itu sempat diperhatikan sama itu Kementerian Agama. Sekarang kalau yang setelah corona berarti setelah 2019, yes, siapa saja yang menikah itu kan ada training menjadi orang tua. Buku trainingnya beneran nggak tahu kan? Karena ada 3 hari training apapun menjadi orang tua sampai mendidik. Jadi seakan-akan nanti kalau sampai umurnya sampai 60, 80 tahun sampai kakek-kakek nanti ada in-house trainingnya 3 hari. Aku saya tahu itu nggak tahu itu apakah itu di setiap kota dilaksanakan atau tidak. Tapi kan tetap aja kan kalau misalkan anak sekarang usia kelahiran tahun 2000 anggap aja orang tuanya tahun 80-an. Dia lahir tahun 80-an. 80-an. Iya. Nah, berarti kan padahal kita dulu tahun 80-an, berarti orang tua kita tahun 60-an atau 70-an lahirnya. Wow, gemblengan mentalnya kan lebih dahsyat. Ada iming-iming kalau pengen berhasil ini ya harus bisa ini dulu sesuai urutannya. Kalau sekarang kan wes gimana ngelosnya HP-nya aja nangis. Kayak gitu. Iya. Nah, suka dukanya gitulah. Tapi tetap aja nanti yang jadi orang tua, yang punya anak tetap harus berjuang terus. Kemudian ada hal-hal yang menjadi umum. Nah, di masyarakat kan. Ada remaja saja menjadi umum itu dalam artian seperti istilah-istilahnya. Padahal itu termasuk zina kecil. Tapi berbahaya. Dulu kita ada istilah lesbi, homo. Sekarang jadi ngetren LGBT. Singkatannya apa sih, Bu? Oh ya gitulah LGBT ya. Kemudian dulu menganggap profesi PSK, maaf, hampir belum kembali. Pekerja seks komersial. Jadi kan kesannya itu kan pekerja seks melegalkan. Dianggap itu suatu profesi. Padahal itu aja kalau kadang-kadang ada razia Satpol PP ditangkap. Nah, terus kemudian laki hidung belang sebutan bos-bos yang ya kayak gitulah macam itu. Jadi kan arahnya dulu itu kepada mereka-mereka orang tua yang melanggar susila kan.
istilahnya seperti itu. Sekarang malah arahnya Anak-anak pada anak-anak, remaja, lebih oke, lebih liar. lebih liar ya Jadi kalau dulu Allah. yang menggigil diatur pemerintah kan ada orang selingkuh atau Hmm. apa, gerbek Satpol PP di malam. Nah, kalau ini kan kesannya kan sejak dini memang mungkin pemerintah karpe mungkin kan pencegahan dari awal. Nah, jadi kalau menurut jenengan orang tua yang tadi saking mumetnya apa karena mereka terus nyasar ini digerbek, menurut gimana jenengan? Ada nggak kayak gitu kemungkinan terjadi? Jadi yang terjadi pada anak-anak saat ini, Mas, ini sesuai buku ini, Promosi Remagogi ya. ini. Bukan promosi. Jadi ini sebuah panduan ya bagi orang tua. Orang tua banyak tidak memperhatikan perkembangan anak. Jadi perkembangan anak sekarang itu overnutrisi, tapi secara psikologis mereka tidak disiapkan. Overnutrisi menyebabkan mereka lebih cepat balik tetapi tidak akil. Nah, ini kan harusnya bersamaan. Balik ya, akil balik. Akil balik itu seharusnya hal yang terjadi bersamaan. Idealnya seperti itu. Nah, ketika balik itu terjadi lebih dulu, maka yang terjadi adalah hawa nafsu yang logikanya remaja yang lebih dominan, ya. Jadi ketika hawa nafsu itu menurut Imam Ghazali, hawa nafsu itu ada syahwat, kemudian ada ghadab. Syahwat itu pengennya seneng-seneng ya, termasuk hasrat seksual itu. Ya, terus ada ghadab. Ghadab itu pengennya menguasai, agresi, di mana mereka merasa eksis kalau tawuran gitu kan. Nah, ini di Kendal banyak nih kan. Adrenalinnya hormon adrenalin juga dipancu oleh itu tadi overnutrisi. Ngopi lagi karena remaja kan itu sudah ngopi juga. Dulu kan kopi itu hanya orang tua, remaja udah. Itu overnutrisi tanpa diimbangi dengan mental mereka, psikologis mereka tidak siapkan sebagai orang dewasa, orang yang seharusnya memegang tanggung jawab. Berarti kan memang setelah kesannya tidak bertanggung jawab, belum siap, tapi dipaksakan siap. Karena mereka secara biologisnya siap, tapi psikologisnya tidak dipersiapkan. Karena di luar negeri kan si bocah sing nakal-nakal buaya no wajib militer. Indonesia kan nggak ada. Itu boleh jadi wajib militer itu menyalurkan overnutrisi tenaga mereka yang berlebih itu untuk itu kegiatan positif ya. Pikirkan dengan hal yang positif. Jangan sampai orang tuanya stres. Yang orang tua juga overnutrisi. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat memang dari catatan statistik mereka yang pegang rata-rata malah kadang-kalanya ada yang memang itu dari tadi dengan gen. Orang tuanya seperti ini, nanti anaknya kan seperti ini kan. Ada urutannya kan. Seperti ini burung nakal, anaknya nakal. Dulu anaknya pernah orang tuanya zina lagi kan. Efek berantai itu nggak akan selesai gitu. Soalnya ada titik di mana keluarga itu pengen berubah. Ada nggak kira-kira pemikiran seperti itu di keluarga? Pasti istilahnya kadang-kalanya pengen berubah. Cuman kadang beberapa orang yang pernah saya temui di masyarakat yang di RT, tingkat RT itu saya akan berubah mas, mau nak umurnya 50. Ya Allah. Itu gimana istilahnya kadang bapaknya ibunya gini, anaknya kan gini, muter gitu belum itu ya memang kita ada istilah Gen Z atau paradigma di lapangan. Tapi kadang-kalanya ada hal yang muter terus. Iya. Itu gimana? Ada hubungannya sama itu enggak? Ya untuk memutus siklus itu tentunya harus ada perubahan betul, taubat enggak usah nunggu sampai umur 50 tahun gitu kan. Nah, harus nunggu dibatasi ya, kalau umurnya sampai 50, kalau sebelum itu sudah diambil ya namanya. Itu kan untuk memutus siklus itu perlu taubat ya. Taubatnya harus salah satunya ya memahami karakter anak untuk mempersiapkan akil baliknya itu bersamaan. Nah, cuman kadang-kalanya ya itu kalau pemerintah mungkin mikirnya kan lewat sekolahan, kegiatan dipadati, makanya kan berapa tahun terakhir kan sekolah ada istilah 5 day school, hari Sabtu libur kan, tapi jadwal pelajaran dipadati kan, mungkin bocah sampai rak sempet dolan, rak sempet apa, tapi berlaku SMP, SMA, SMP belum ya? Belum. Baru SMA dan SMK. Pulang jam 5 sore, jam 4 sore udah pulang ini lelah dah. Tawuran pun nggak sempat mungkin. Nah, sedangkan yang untuk SD SMP kan nanti undang-undang yang
saat ini terjadi kan yang SMP itu kan. Hmm. Ya, istilahnya kan kesannya disebut remaja kan SMP itu, belum SMA malah yang terjadi. Sampai SMA. Sampai SMA. Sampai SMA. Nah, pemerintah mungkin karpe mungkin kan wah antisipasi gini. Ya. Cuman mereka mungkin pemerintah mikirnya ya piye ya menurut saya dewe iki mikirnya pemerintah mungkin dianggap itu hal yang gawat darurat. Nah, gitu. Jadi akhirnya mereka orang rembukan cek. Nggak semua bidang-bidang diajak diskusi bersama terus langsung ketok palu. Menurut jenengan kayak gitu nggak kira-kira? Ya. Nah, misalkan kita sebagai orang pemerintah akan ada kayak gitu nggak? Harusnya sebelum membuat suatu kebijakan pemerintah itu perlu mendengarkan aspirasi dari bawah dulu. Jangan langsung ada masalah ini. Menurut saya solusinya seperti ini. Jangan libatkan orang-orang, libatkan para pakar, libatkan orang-orang yang punya kapasitas di situ. Jangan asal langsung ambil kebijakan. Efeknya repot. Padahal kan memang kalau dari undang-undangnya kan nomor 28 2024 kan. 24. Tapi kan tidak ada sosialisasi yang 2023 itu kan. Misalnya kan cucu ketok palu di tahun ini kan. Nah, langsung pemerintah siapa untuk melaksanakan. Iya. Nah, yang melaksanakan itu siapa? Lah betul. Repot juga. Iya. Nah, kemudian berawal dari pentingnya mencegah kehamilan. Bisa jadi mungkin alat kontrasepsi dulu kita ada program KAPI itu KAPI kan dengan alasan jumlah penduduk Indonesia banyak mengurangi jumlah penduduk kan istilahnya ada ini biar anak cukup 2 saja. Nah, tapi ternyata kan efeknya tidak hanya orang yang berkeluarga saja, non berkeluarga belum nikah pun kena ibas juga kan. Iya. Yang penting mikirnya di masyarakat, sepenting orang meteng. Ya Allah. Kan bahkan sampai beberapa hampir tiap malam kadang-kadang ada iklan itu kan, saya nggak tahu iklannya mungkin ya bismillah suami istri ini kan itu cari apa di mana mendadak. Nah, sedangkan itu kan dulu pernah ada aturan kan untuk membeli alat kontrasepsi di minimarket pun harus pakai KTP. Iya. KTP. Kalau sekarang nggak ada. Ya kan lihat nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kan kesannya kan bebas kan. Di apotek dulu beli. Amit-amit dong saya nganten anyar saya beli aja wah maaf mas KTP gitu. Wajahnya mungkin masih terlalu muda gitu. Nah, berarti kan istilahnya alat kontrasepsi itu kan berarti kan kesannya menjadi bebas. Dalam artian mungkin tidak di pergaulan bebas saja, cara mendapatkannya kan mudah sekali. Tidak ada sensor lagi. Dan mungkin dari pemerintah pun istilahnya kan ibaratnya barang dagangan itu kan dibeli toko udah jual ya sudah seperti barang dagangan gitu kayak barang dagangan lainnya. Iya, karena di kasir malah taruh di depan. Kesannya kan jangan-jangan lama-lama ada bonus ini mau malah dikasih promo ya, repot malah kan. Makanya di sini ada itu kamu berarti kan kalau dibilang pemerintah tuh terpaksa melakukan atau tidak? Ya, terpaksa atau tidak? Ini tidak tahu pola pikir pemerintah itu seperti apa ya. Jadi mungkin pemerintah pusat loh, pemerintah pusat. Saya juga di RT itu pemerintahan terkecil di dengan pemerintah tapi juga. Kan tidak pernah bicara bukan ini pemerintah pusat. Ini konteksnya pemerintah pusat. Ya kalau menurut ketika diwawancarai dari Menteri Kesehatan menyatakan mengkonfirmasi bahwa Undang-Undang nomor 28 tahun 2024 utamanya di pasal 103 ya. 103 ayat 4 itu tentang pemberian untuk remaja yang sudah menikah dini. Pemberian alat kontrasepsi ini diperuntukkan bukan sembarang pelajar, bukan sembarang remaja, tetapi remaja yang sudah menikah dini. Cuma permasalahannya karena kalimatnya itu terlalu umum, itu bisa salah tafsir, bisa jadi remaja. Ini saya beli ini kan sudah diatur undang-undang, bahkan bisa dapat gratis seperti itu kan. Nah itu rentan disalahgunakan. Ditambah lagi kan ini pernikahan dini kan identik kan berarti kan anaknya tidak dikeluarkan sekolah. Iya. Ya kan, misalkan dia kelas 2 SMP atau SMA, udah nikah dini, tidak hamil, sekolah nggak tahu kan, tidak dikeluarkan, tetap
berangkat sekolah itu kan kesannya kan disembunyikan macam Iya. padahal kan anaknya di sini undang-undang kan memang menurunkan angka kematian balita, mencegah stunting juga semacam itu. Iya. Pernikahan dininya kan masih diizinkan. Heeh. Nah, berarti kan istilahnya yang perlu direview kan banyak berarti kan itu Iya. hanya di sudut pandang dari Kementerian Kesehatan guys. Gitu kan berarti. Jadi harus melibatkan kementerian yang lain. Harusnya gitu kan. Kementerian Pendidikan dirangkul ya, Kementerian Agama juga Betul. dirangkul. Ini aspirasi-aspirasi dari bawah, dari para juga dirangkul juga soalnya di lapangan juga. Iya, betul. Ini dari apa namanya? Pak RT yang pusing ya, pemerintah pusat yang bikin kebijakan. Jadi kan kalau misalkan ada razia itu kan identik kan kalau malam hari. Iya. Razia sekolah sudah pulang. Anaknya kejadian seperti itu ternyata sore hari atau malam hari. Akibatnya mesti ditanya, rumahmu mana, sekolahnya mana. Kadang pihak sekolah juga ngelak loh. Ini kejadiannya kan di luar sekolahan. Betul. Terus di luar jam kerja sekolah. Iya. Repot kabeh. Iya, makanya perlu perlibatan dari bawah semua unsur harus dilibatkan, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama. Ini mereka yang banyak disalahkan ini pada akhirnya kan dikambing hitamkan ini gimana? Kalau saya di tingkat RT paling saya mikirnya gini, kalian pencegahannya kan gini. Di kerumunan anak-anak. Terutama yang nongkrong di siskampling, jagan atau mungkin di pojok-pojok rumah yang sepi, atau mungkin rumah yang orang tuanya belum pulang, tidak dikunci dari depan, nggak kelihatan, kadang tak tegur. Tambah lagi kalau ada anak main kok lebih dari 2 jam main HP atau apa, tak tegur lagi. Takutnya nanti kalau bablas itu kan nggak karuan itu kan. Apalagi kan di sini kan kadang-kalanya anak kan pengaruh lain-lain kan seperti halnya tadi dengan overnutrisi. Ada konten yang nggak karuan itu kan yang z itu kan lebih ke pornografi gitu kan. Nah, efeknya kan gitu. Makanya di sini kadang-kalanya kalau di level RT kan kadang jam 9 malam itu harus sudah pulang. Neneng harus sudah pulang. Kadang-kalanya aku juga sama jam 9 malam aku keliling. Siapa saja remaja yang masih ada harus pulang. Kan itu kan pendekatan di masyarakat. Cuman kan masyarakat taunya kan perihal anak difasilitasi bagaimana kan nggak tahu. tidak ada mandat perintah ini kan ibaratnya. Nah, kalau dari sekolah jenengan ada nggak instruksi jangan beli. Jangan beli belum di sekolah, jangan beli di tempat. Ini anak-anak saya masih SD ya, saya ngajar di SD ya. Ini untuk apa namanya? Minimal SMP, SMA, SMK lah. Ya ini anak-anak perlu tadi ya diberi pengertian, paling tidak anak-anak itu perlu psikologisnya didewasakan. Jadi pola pikir mereka didoktrin lah, dikasih tahu. Mereka bukan anak-anak lagi. Kamu harus punya tanggung jawab untuk menjaga dirimu. Jadi mengelola hawa nafsu, manajemen nafsu itu anak-anak perlu diajari. Jadi mereka sudah punya nafsu biologis karena sudah balik. Nah, akilnya nafsu sukses harus ada, guys. Akilnya itu harus mengimbangi untuk mengerem. Nah, makanya kadang-kadangnya kan itu kan berarti kan ada tidak sesuai aturan syariah. Islam kan juga mendekati zina dikit saja pun sudah sudah zina. Untungnya ya bukan untungnya ya istilahnya. Mungkin karena di sini kita tidak ada hukuman diarak atau apa itu kan. Kalau ada orang selingkuh atau apa kayak di Aceh. Karena bukan hukum Islam dia. Kita bukan negara agama, guys. Ya, bukan negara agama. Kita juga tidak menerapkan secara syariah secara penuh. Kalau misalkan ada pun orang mungkin melanggar dikit, tidak hanya orang selingkuh kena razia Satpol PP dihukum di sabeti atau dicambuk. Ditaruh di lapangan terus dilempari batu. Kalau orang zina kan kayak gitu kan. Kalau di sini kan kita kesannya kan ya gimana ya, sensitif kadang-kadang. Ya bisa jadi mungkin kalau kita menyalahkan pemerintah yang dari seluruh misalnya Satpol PP itu juga nggak bisa. Kalau misalnya di Aceh atau di Malaysia atau mana kan itu ada polisi syariah. Bahkan laki-laki perempuan jejer lebih dari kurang dari 1 meter pun masuk kena tegur. Istilahnya ada apa kena tegur. Ketat ya dalam. Ketat pun kadang-kadang namanya itu tetap ada masih kecolongan juga. Berarti kalau menurut jangan aturan syariah belum bisa terapkan secara penuh di Indonesia. Soalnya kan kita bukan negara agama. Betul. Walaupun begitu, ya kita kembali lagi kepada personal anak-anaknya itu. Jadi
bagaimana menjadikan anak-anak itu akil dan baliknya itu kembali secara harus bersama, harus imbang. Kadang takon istilah ngono bocah-bocah saiki ra ngerti apa Iya, lupa. tidak tahu. Harusnya kan udah tahu kan Heeh. dia saat SMP akil balik itu apa, Mm. batasan kamu sejauh mana, terus apa-apa, norma sopan santun di keluarga harus diterapkan di sekolah, di lingkungan kan. Itu kan ngerem juga kan, ya kan pemikiran liarnya. Ya, jadi ini kembali kepada pola asuh ya. Pola asuh barangkali seperti ini yang jadi alasannya adalah dendam positif. Dendam positif itu apa? Dendam positif itu adalah dendam orang tua ketika mereka kecilnya, masa kecilnya hidup susah. Oh, Nah, bisa jadi itu istilah nggak pengen anaknya hidup susah seperti mereka. Padahal itu nggak betul. Anak itu oke harus gitu kan. harus diberi realita ketika Dimanjakan, apa, dimanjakan. mudah-mudah semua. Ya, ketika orang tua punya kesusahan, curhat kepada anak nggak apa-apa. Biar anak itu mikir. Itu bagian dari pendewasaan, bagian dari melatih akil mereka. Itu seperti itu. Ada kalanya lewat bablas ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi dulu masa sebelum kemerdekaan itu tidak ada yang namanya remaja, adanya pemuda. Dipanggil betul. Bung semuanya ya. Bung semua. Bung, ayo Bung, siap. Bung. Bahkan Sumpah Pemuda ada fakta menarik. Iya. Rata-rata usia mereka 14 tahun. Iya. 14 tahun ya. Terang, 14 tahun ini sekarang apa? SMP ya? SMP. Mereka sudah bisa kongres dengan menyatakan 3 kesepakatan itu, berbangsa satu, bertanah air satu, dan ini pinternya mereka kenapa nggak berbahasa satu? Karena ini mereka sudah akilnya itu sudah luar biasa, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Ya itu bahasa Indonesia kan bahasa sudah dewasa. Jadi dunia, loh, jadi itu pengereman ya. Kita anak itu gasnya, baliknya itu terlalu cepat karena overnovisi, ada nosnya, harusnya direm pakai akilnya itu. Sekolah ya wis piye carane ngerem, wong tua sudah kan. Sudah. Lingkungan juga kadang-kala kan tiga aspek kan, keluarga, sekolah, lingkungan. Kan. Nah kalau lingkungannya misalnya di luar RT RW kan, otomatis kan nggak tahu juga. Karena dia punya lebih suka berkelompok dengan siapa di luar pengawasan. Akhirnya kan paling aspeknya ya sebelum kena hukuman sama pemerintah di penjara atau apa ya belum kapok. Iya. Nah, gitu. Aturan ada untuk dilanggar bagi mereka. Ya, tapi kan jangan terusan kan. Indonesia itu semakin wong susah coba tambahin le. Ya maka itu dari itu kesadaran untuk pendewasaan psikologis mereka itu ya, sudah darurat. Sudah darurat kan. Pemerintah kan terpaksa ngambil keputusan mungkin ya apa ya pemerintah gerusa-gerusu. Tidak bukan apa wis langsung atau palu kan darurat. Undang-undang katanya darurat. Kemudian budaya, berarti otomatis kan budaya barat timur harus kecampur kabeh. Sudah, karena itu tadi informasi arusnya sangat deras, tidak ada sekat-sekat, sudah mengglobal lah, tidak ada bedanya karena kita bisa mengakses apa yang ada di Amerika, yang ada di belahan dunia sana kan, semuanya. Barat ke timur, timur ke barat kan budayanya ono kabeh kan, jadi kan. Kita mau nyari apa yang negatif di Indonesia ada, positif di Indonesia ada. Jadi kan istilahnya menganggap si anak itu melakukan hal yang negatif itu hal biasa. Kesannya alah paling banter, paling kena hukuman lah, paling banter cekel satpol pp, cekel pak polisi lah, paling cepet ya paling ya digone polsek, pengadilan atau apa. Kan kesannya bahkan kayak konyolnya gini lah, sebelah ada kantor polisi, main motor atau apa, deket siang hari siang bolong itu kan secara tidak langsung kan norma tidak sopan terhadap pemerintah kan. Jelas-jelas di situ ada kantor polisi malah ngecengnya. Melanggar di dekat itu kan, logikanya kan gitu kan, apalagi misalkan dekatnya jelas-jelas kantor puskesmas, dia malam hari nggak jelas di situ sampai pagi hari, udah kesannya kan apa ya, bukan masalah pemerintah hilang karismanya itu bukan, jadi kesannya tuh suatu hal karisma itu akan hal negatif dan positif dari mereka yang remaja yang liar itu kesannya kayak biasa, jadi kayak iya ya pengaruh barat atau ada lagi menurut jenengan gimana? Saya tetap tercampur aduk semuanya. Berarti antara dianggap hal biasa, hal seperti itu, sama budaya itu udah di pemikiran mereka itu sudah tidak bisa memilah, tidak bisa memfilter. Seperti halnya tadi kita sebelum podcast mulai kan ada istilahnya mereka sebenarnya informasi masuk semua. Udah
Akhirnya kadang-kadang mereka kesulitan memilah, bukan berarti mereka jadi stres terus gila tuh enggak. Akhirnya kan pendapat senioritas yang lebih senior seperti orang tua yang sudah melakukan, sudah punya pengalaman, sudah tidak dianggap lagi. Gitu ya. Iya, iya. Iya, karena menjenengan wis campur baur gitu ya. Perilaku negatif dari para remaja itu karena mungkin ya ketidakpahaman kita terhadap apa yang harus mereka lakukan. Tugas apa yang harus mereka lakukan ini kan istilah remaja itu sebenarnya sebelum tahun 60-an itu tidak dikenal di Indonesia. Ada Bung, ada itu kan Bung Karno, Bung Hatta dan pemuda-pemuda lainnya, enggak ada namanya pemuda bukan remaja. Ketika dia sudah bernama pemuda, maka ada yang namanya pembebanan. Pembebanan itu taklif kalau bahasa Arabnya ya. Taklif. Secara syariat mereka sudah dibebani dengan sholat, wajib puasa. Nah, termasuk sebenarnya beban mencari nafkah itu harusnya ketika mereka balik itu sudah mereka nanggung. Paling enggak ya nyicil lah. Paling enggak gawe sangu sekolah ya. Itu ketika mereka punya beban seperti itu, ora bakal mikir nongkrong, ora bakal mereka mikir pelika-pelika negatif karena aku rung duwe sangu sekolah. Apa yang harus masih dikit guys. Apa yang harus aku lakukan untuk mencukupi kebutuhanku? Karena remaja ini dianggap transisi dari anak-anak ke dewasa. Betul. Dianggap anak-anak bukan, dianggap dewasa bukan. Nah, kalau anak-anak memang jelas tugasnya bermain. Betul. Bahkan anak usia dini 8 jam sehari bermain itu wajib. Itu untuk stimulasi kecerdasan mereka. Lah remaja ki apa? Main istilahnya wagu, main Pak koyo anak-anak perosotan ya wagu lah. Terus mau bekerja belum diizinkan karena ya kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya mereka opo yo timbangannya jagung-jagung tok. Nah, iya kalau perilakunya mereka positif. Oh, sekarang perpustakaan Perpusda Kendal sudah dibangun sebagian megah ya. Kayak nih perpustakaan dibaca buku-bukunya kan, di katam kayak kabeh itu kan lebih bagus ya. Nah, akhirnya daripada gabut, istilahnya anak sekarang ya, jadi kan ngerti gabut. Gabut sudah ambil temannya diajak, perilakunya cenderung negatif karena kembali lagi tadi nggak ada rem nafsunya. Guys, makanya perlu pendampingan yang lebih kan. Pendampingan yang lebih. Kan ono guru PPPK pun tetap kewalahan kalau nanti anak yang bayar sekolah, nanti pantauannya dia hanya selama anak berada di sekolah saja. Paling cepat misalkan ada hal yang tidak sesuai, orang tua paling dipanggil ke sekolahan. Ini mungkin jenengan pernah mengalami Mas dulu waktu kecil ya sering nggak tidur di musola? Iya tahu ya. Lah harusnya itu seperti itu. Itu bagian dari pendewasaan. Tapi sekarang beda. Kalau dulu tidur di musola itu bagian dari mencari pengalaman, bertukar pengalaman dengan orang yang lebih dewasa. Sekarang tidur di musolanya kumpulannya podo sak konco, sing mereka punya nafsu mereka yang tidak terkendali itu. Jadi ini malah negatif. Ada identiknya gini, orang tua yang ada di musola kadang pikirannya gini lah. Ini anak guyonan wae wis ora rasane musola. Kadang orang tua itu kadang-kadang malah jadi salah juga kan. Memang beberapa anak ada yang seperti itu tadi kan. Seperti ini guyonan atau mungkin konotasi negatif lah, berkelakuan jelek di musola atau apa atau di depan musola. Tapi kan kadang-kadang beberapa orang tidak sabar kan. Gini besok nggak usah di musola. Beneran besok nggak ada di musola. Akhirnya remajanya kan nggak ada, kaderisasi nggak ada. Jadi kalau ini orang tradisi orang Sumatera ya, terutama Padang itu dulu ketika anak laki-lakinya sudah balik diusir, wis kono turun ning musola. Turun musola dalam rangka pendewasaan. Dalam rangka biar mereka mikir gimana kembali lagi cara menghidupi diri saya. Jadi ada persiapan untuk persiapan hidup. Anak sekarang keluar ngeluyur. Bukan mikir bagaimana bisa dapat menafkahi diri mereka sendiri. Paling enggak itu bisa mereka menafkahi. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, mau perilaku negatif sudah terrem. Sudah ada remnya seperti makanya itu. Kan istilahnya
mereka tuh aslinya suka tantangan. Suka tantangan. Cuman kadang-kalanya ditunjukkan iki loh, tantangan untuk zaman dulu bapak ibu atau kakek mbah pernah kayak gini, coba dipraktekkan. Nggak mau. Anehnya gitu. Seakan-akan mereka itu yang punya tantangan. Bapak ibu tolong dong kasih tantangan baru. Ki tantangan dulu kayak gini. Wah nggak mau lah. Jadi kesannya gen sekarang tuh seperti itu. Jadi kadang mereka tanya pada yang orang tua saat ini atau kakek, aku pengen gini kayak dulu kakek seperti apa gini. Tidak pengen merasakan seperti itu. Ya tadi jenengan bilang itu tadi kan istilahnya dimanja atau apa kan, atau bisa jadi orang tua salah asuh gitu kan. Nah, sedangkan anaknya kadang ada keterbatasan tantangannya wani ngene tok wis ora wani merantau rawani atau kan padahal kan merantau sampai jauh biar termotivasi beneran. Jadi hasrat apa yang di dalam tubuh atau mungkin overnutrisi tadi tetap bisa tersalurkan dengan positif. Jadi menganggap beban-beban yang ada tugas-tugas di secara agamis itu tidak menganggap seperti beban lagi tapi tanggung jawab terus enjoy nantinya. Betul. Cuman kadang mereka ya itu kembali ke mentalnya lagi. Susahnya suka duganya guys, kudu sabar menghadapi generasi sekarang. Terus kemudian masalahnya di pemerintah. Kalau dulu kita melihat perihal jumlah penduduk. Berarti kalau melihat hal seperti ini kan aspeknya penggunaan alat kontrasepsi itu sudah bukan lagi untuk mengurangi jumlah penduduk. Jadi kan pemikiran pemerintah kan seharusnya yang kita selaku rakyat punya pikiran sendiri seperti ini. Berarti kan ini ada aspek lain yang rakyat tidak tahu. Aspek politik lah, bisa kerennya. Itu menurut jenengan bagaimana kalau istilahnya tidak ada hubungannya. Kalau dulu kan program kerja KB mengurangi jumlah penduduk. Kalau mungkin istilahnya penggunaan alat kontrasepsi di pernikahan atau apa biar ada kendali juga. Kalau sekarang kan lebih kemana nggak tahu lah. Nggak tahu di jalan pikiran pemerintah ini pemerintah pusat kembali lagi bukan Pak RT ya. Wah, saya pemerintah lokal saja. Apakah ada mereka mengendorse produk itu ya, produk kontrasepsi seperti itu kan, yang pada akhirnya ben cepat payu ya Allah, alhamdulillah. Semoga enggak seperti itu, semoga jadi tidak mengendorse jadi produk biar cepat laku. Aturan ini mungkin baik ya, mungkin barangkali punya niat baik, cuma sisi lainnya itu tidak diperhatikan. Jadi aspirasi-aspirasi dari masyarakat pun kadang-kadang belum dikumpulkan tapi sudah langsung dikeluarkan ya. Jadi dampak positifnya barangkali tadi yang seperti disampaikan Menteri Kesehatan, ini kembali lagi untuk mencegah kehamilan terlalu dini bagi pelajar remaja yang sudah menikah dan dikeluarkan sekolah enggak? Tidak ada dikeluarkan sekolah atau tidak. Kalau dikeluarkan sekolah otomatis jadi percontohan remaja lain nggak mau. Jadi seharusnya tidak ada kata-kata pelajar itu ya dihilangkan saja daripada itu ambigu ya. Ini dikhususkan langsung saja bagi yang sudah menikah di usia dini untuk mengurangi resiko kehamilan terlalu dini. Kalau kita mencegah di usia 60-an ya kematian ibu itu seperti itu betul ya semacam itu. Maaf saya potong. Jadi kalau kita hidup di tahun 60-an mungkin kita masih sekolah SD atau SMP terus kita hamil sekolahnya pending masih bisa mungkin kan. Nah, pernikahan dini lanjut, kalau sekarang kan nggak bisa kan. Pernikahan dini level remaja kan. Otomatis kan dikeluarkan sekolah. Keluarkan nggak bisa lanjut pendidikan. Bisa lanjut kan. Itu kan efek berantainya ya kena imbas kan Kementerian Pendidikan juga kan, kena imbas juga kan. Misalnya ada program kerja ini tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau misalkan anak itu hanya istilahnya dididik homeschool atau apa kan, nah itu beda lagi kan. Atau mungkin kayak Amerika sekalian Barat yang modelnya sekolah SKS itu kan, model kuliah. Jadi SD semester berapa tiba-tiba besok langsung ambil akselerasi itu kan. Nah itu mungkin aturan ini bisa diterapkan. Tapi kan berarti kan kalau perihal kontrasepsi kalau dari dulu sampai sekarang, pemahaman saya itu kan dari dulu kan jumlah penduduk aspeknya program KB kan, kemudian ada alasan lagi HIV AIDS untuk mengurangi HIV AIDS kan, HIV AIDS sudah, berarti sekarang masuk mengurangi remaja, enggak ya?
cara Ya. mengurangi remaja kan. Nah, Jadi kan istilahnya eh tidak ada hubungannya sama pengurangan jumlah penduduk. nggak ada, sudah. Jadi ada faktor lain yang kita tidak tahu. Mm, Nah, kemudian kalau itu tadi hal-hal yang seperti tadi kan hubungan pemerintah, sekolah sama RT, lingkungan paling kecil di pemerintahan terkecil di masyarakat RT. Jadi ada pencegahan, penanganan lanjutan. Terus mungkin ada lembaga-lembaga penanganan untuk efek jerah kepada mereka yang melanggar di masyarakat, kan ada kepolisian, Satpol PP dan sebagainya, ada urutannya seperti itu kan. Yeah. Berarti kan efeknya nanti kalau undang-undang ini memang tetap diterapkan, efek berhentinya tetap ada. Yeah. Ada ya. Itu rentan penyalahgunaan itu tadi. Rentan juga. Rentan itu rentan adanya seks bebas, iya kan. Jadi tetap istilahnya tidak efektif undang-undang. Tidak efektif. Dibilang tidak efektif kan. Terus kemudian di lingkungan masyarakat pengaruh media gadget yang tidak terpantau keluarga orang tua juga bisa terjadi lagi lebih parah kan. Misalkan yang di rumah remaja tidak ada orang tua, tidak ada bapak ibu, atau mungkin ikut di mana, atau mungkin remaja itu ikut panti asuhan, panti itu kan juga repot juga nanti. Panti paling gampang mereka paling mengeluarkan sekolah, pindah kemana, otomatis kadang kalanya kan ada pengangguran lagi, program ke pemerintah lagi kan, repot lagi kan. Kemudian tadi yang perihal orang tua sudah menganggap hal biasa, hal bocah paling wis nakal koyo ngono sombene paling baik lagi, nakal lagi. Lah istilahnya apa ya? Bukan lingkaran setan, bukan siklus kembalinya. Itu ada lagi kan. Nah, itu kalau menurut jenengan perihal siklusnya keluarga, pemerintah, pusat, sekolah, masyarakat. Ya. Terus lembaga pemerintah yang khusus untuk penanganan khusus seperti kepolisian, Satpol PP dan sebagainya. Itu dengan adanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 kira-kira akan lebih memperburuk keadaan atau memudahkan mereka menangkap anak-anak atau gimana menurut jenengan? Yo sebenarnya sama aja. Ini direvisi ya, direvisi saja perkataan pendidikan seksual untuk remaja dan pelajar itu kata-kata termasuk pembagian alat kontrasepsi harus dihilangkan saja. Iya. Banyak cara lain, termasuk pendidikan seksual itu tidak harus sebenarnya dilembagakan. Pemerintah harusnya kembali ingat bahwasanya pendidikan yang paling kokoh itu adalah pendidikan di keluarga. Ketika keluarga selesai, anak keluar sudah punya rambu-rambu, dia sudah paham norma semuanya. Iya. Jadi di dalam keluarga itu mereka sudah diberi imun. Betul, harusnya gitu. Sudah punya imun, ketika keluar virus-virus apapun ya, negatif-negatif apapun, mereka sudah bisa mengatasi. Jadi seharusnya kalau pemerintah bisa memikirkan bahwasanya pendidikan di keluarga itu penting, anggaran yang 20% anggaran pendidikan harusnya di keluarga. Iya betul. Iya, jadi di negara-negara lain itu seperti itu juga, anggaran pendidikan itu tidak hanya secara formal di sekolahan. Iya. Karena pusing kalau ini hanya sekolahan saja yang bertanggung jawab, orang tua sudah lepas, kan wis tak sekolah ke. Apalagi ada itu ya, yang sekolah menjamin, sudah Bapak Ibu tenang, ini anak Anda akan kami didik aman, wis pokoknya aman. Nah, seolah-olah sekolah itu sudah bertanggung jawab, padahal tanggung jawab utama kembali lagi di keluarga. Di keluarga. Masih panjang kan, misalnya kejadian anaknya kayak gitu, SMA. Iya. Orang tua, orang masyarakat umum lihat sih, SMA kayak gini. Pasti biar ada yang beres di SMP-nya atau SD-nya kan. Yang kena imbas kan sekolahnya kan. Aduh, lulusan itu jelek. Serba salah kaprah semua kan gitu lah. Ini yang terakhir, kira-kira ada nggak harapan dari Mas Farid, dari kita selaku masyarakat juga, biar nanti untuk para orang tua lah, kalau dan untuk pemerintah. Kalau tadi kan kita membahas gosip pemerintah juga guys, gosip ini tadi. Nah, harapan pada orang tua dari istilahnya bisa jadi yang bisa disimpulkan dari kita tadi diskusi kalau itu semacam itu tadi. Terus untuk pemerintah bagaimana? Iya, harapannya ini sebenarnya baiknya sebuah negara itu diawali dengan baiknya individu. Urutannya individu, keluarga,
masyarakat, masyarakat bernegara. Itu urutannya seperti itu. Jadi tidak sembarangan guys. Jadi ya bersama-sama kita sadari bersama ya. Saya juga ini perlu semuanya taubat massal. Masalah. Saya ngajak semuanya ya, perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki lingkungan, karena lingkungan ini yang nantinya akan membesarkan baik buruknya seorang anak. Nah. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa? Ini adalah ibrohnya. Iya. Nabi Muhammad kenapa kok tidak dididik di Mekah ya? Iya. Ya alhamdulillah ada tradisi di Mekah disusui orang lain. Iya. Dan alhamdulillah disusuinya Ibu Halimah As-Sa'diyah, Iya. Bani Sa'ud, Sa'diyah ya, bukan Bani Sa'ud, Ya. Bani Sa'ad ya, Sa'diyah itu di mana lingkungannya mereka itu bahasane isih sopan. Iya, betul. Masyarakatnya masih ini namanya masih menjaga tradisi sopan santun, sehingga Nabi Muhammad tumbuh di situ, jadilah orang yang akhlaknya paling baik. Nah, jadi ketika masyarakat baik, nanti pemerintahnya baik, semuanya baik. Nah, kalau untuk pemerintah, pemerintah ya harapannya revisi undang-undangnya segera atau gimana? dengarkan aspirasi dari bawah, dari para ulama, dari pemuka agama yang lain. Tentunya ini berhubungan juga efeknya mereka juga yang secara moral ini membendengi masyarakat dari hal-hal yang kurang baik gitu kan, harus didengarkan. Direvisi yang mana? Direvisi nggak? Revisi undang-undangnya? Revisi ya perlu, kalau perlu. Jadi jangan sampai ada kata yang ambigu. Jadi undang-undang itu harus jelas. Kalau ada kata yang ambigu, padahal itu sudah jadi bahasa undang-undang, harus dilaksanakan. Pembagian alat kontrasepsi dilaksanakan, ya bubar. Bablas ya Allah. Jadi tidak hanya sekedar siapa beli pakai KTP di minimarket atau enggak semudah itulah. Nggak semudah itu. Jadi ada kendali lagi kan, ada kendali lagi, atau mungkin program kerja pemerintah dulu orang beli alat kontrasepsi harus menunjukkan KTP atau buku nikah. Oke. Oh, pernah dulu nginep di hotel sama istri itu, wah. KTP. Buku nikahnya ada nggak? Pernah suatu saat nggak bawa buku nikah, ditolak ya. Wah, kembali lagi ya. Ada apalagi remaja ya kayak gitu harus jadi minimal itu untuk apa ya, pencegahan dari orang penyalahgunaan gitu kan. Apalagi yang jelek itu kan kadang-kalanya di tahun baru Masehi atau Valentine atau sampah-sampah itu banyak sekali itu. Wah, itu bikin Pak Bon yang bersih-bersih mumet juga itu kan, jangan dilakukan lah. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi sampai bablas kayak gitu. Ya, Oke, terima kasih Pak Farid setelah berbagi ilmu teknik juga sore ini. Kita juga ngobrol ngalor gitu. Semoga podcast sore ini kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Terus untuk pemerintah, saran masukan tadi biar nanti lebih optimal lagi, perlu diperhatikan lagi, masyarakat juga bisa gimana ya, untuk anak-anak bisa lebih terkendali lah orang tua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast Pak Yata berikutnya. Bye-bye. Iya. Oke.